Saudara-saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Pelita Hati hari ini, Selasa 22 Maret 2022, hari biasa dalam pekan ketiga Prapaskah. Bersama saya Romo Thomas Suratno SC dari Paroki Cilandak, Jakarta Selatan, mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, yakni firman Tuhan yang tersurat dalam Injil Matius, bab atau pasal 18 ayat 21 sampai dengan ayat 35. Sekali peristiwa, datanglah Petrus dan berkata kepada Yesus, "Tuhan, sampai berapa kali aku harus mengampuni saudaraku jika ia berbuat dosa terhadap aku? Sampai 7 kali?" Yesus berkata kepadanya, "Bukan, aku berkata kepadamu, bukan sampai 7 kali, melainkan sampai 70 kali 7 kali. Sebab hal kerajaan surga seumpama seorang raja yang hendak mengadakan perhitungan dengan hamba-hambanya. Setelah ia mulai mengadakan perhitungan itu, dihadapkanlah kepadanya seorang yang berhutang 10.000 talenta. Tetapi karena orang itu tidak mampu melunaskan hutangnya, raja itu memerintahkan supaya ia dijual beserta anak istrinya dan segala miliknya untuk membayar hutangnya. Maka sujudlah hamba itu menyembah dia, katanya, 'Sabarlah dulu, segala hutangku akan kulunaskan.' Lalu tergeraklah hati raja itu oleh belas kasihan akan hamba itu, sehingga dia membebaskannya dan menghapuskan hutangnya. Tetapi ketika hamba itu keluar, ia bertemu dengan seorang hamba lain yang berhutang 100 dinar kepadanya. Ia menangkap dan mencekik kawannya itu, katanya, 'Bayar hutangmu.' Maka sujudlah kawannya itu dan memohon kepadanya, 'Sabarlah dulu, hutangku itu akan kulunaskan.' Tetapi ia menolak dan menyerahkan kawannya itu ke dalam penjara sampai dilunaskannya hutangnya. Melihat itu, kawan-kawannya yang lain sangat sedih, lalu menyampaikan segala yang terjadi kepada tuan mereka. Raja itu menyuruh memanggil orang itu dan berkata kepadanya, 'Hai hamba yang jahat, seluruh hutangmu telah kuhapuskan karena engkau memohonkannya kepadaku. Bukankah engkau pun harus mengasihi kawanmu seperti aku telah mengasihani engkau?' Maka marahlah tuan itu dan menyerahkannya kepada algojo-algojo sampai ia melunaskan seluruh hutangnya. Maka Bapakku yang di sorga akan berbuat demikian juga terhadap kamu, apabila kamu masing-masing tidak mengampuni saudaramu dengan segenap hatimu." Saudara-saudari yang terkasih, pengampunan itu membebaskan dan memberi pembaruan hidup. Segala beban dibebaskan. Namun, bila kita belum percaya pada pengampunan dan belum mampu mengampuni diri sendiri, maka kita hidup sebagai orang yang masih mempunyai rasa sakit hati terhadap orang lain. Tanda-tanda sakit hati itu bisa muncul dalam bentuk misalnya masih mengingat-ingat atau menceritakan kejadian orang lain terus-menerus. Kita selalu menghitung-hitung kesalahan orang. Kepercayaan bahwa Allah mengampuni itu menunjukkan bahwa pengampunan itu bukan karena usaha kita, tetapi karena belas kasih Allah. Sebelum kita percaya pada belas kasih Allah, usaha apapun dari diri kita untuk bisa mengampuni adalah kesia-siaan. Saudara-saudari yang terkasih, mengampuni merupakan pilihan sikap hidup yang rumit. Karena itu Petrus membutuhkan suatu ukuran yang pasti sebagai pegangan agar dia bisa mengatur segenap kemampuannya untuk melakukan hal itu. Dia meyakini bahwa apabila dirinya telah mampu memenuhi tuntutan kuantitatif tertentu, maka selesailah sudah tugasnya untuk mengampuni orang yang bersalah kepadanya. Persoalan Petrus adalah saling mengampuni antar sesama manusia. Yesus menyikapi pertanyaan muridnya tentang pengampunan yang harus diberikan terus-menerus. Inilah sikap Tuhan yang selalu mengampuni kita. Tuhan selalu terbuka dan menawarkan pengampunan kepada kita. Memang, saudara saya terkasih, kita tidak mudah mengampuni kesalahan sesama, apalagi mereka yang menyakiti hati. Dan sulit mengampuni menjadi tanda bahwa kita belum sungguh-sungguh mengalami kasih Tuhan. Kita sering berfokus pada diri dan kepentingan diri sendiri,
seolah-olah hanya kita yang ingin selamat. Kita perlu menyadari bahwa kita ikut bertanggung jawab atas keselamatan orang lain. Sebagai orang yang telah mengalami kasih Tuhan, kita perlu membagikannya kepada orang lain, yakin dalam pengampunan dan memaafkan sesama kita. Saudara-saudari yang terkasih, masa tobat dan masa prapaskah saat ini adalah saat yang baik untuk berbenah diri dan siap untuk menerima pengampunan dari Tuhan dan siap juga memberi pengampunan kepada sesama. Supaya dengan pengampunan itu kita semua mengalami ketenangan hati dan sukacita. Ingatlah bahwa Yesus meminta Petrus dan kita semua yang percaya kepadanya untuk mengampuni dengan sepenuh hati tanpa batas kuantitatif atau hitung-hitungan tertentu. Karena batasan kuantitatif tertentu dapat menghungkung diri dan meminimalisasi kreativitas manusia untuk dapat mengampuni dengan sepenuh hati. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan Yesus, ajarilah aku untuk dapat mengampuni terus-menerus dengan sepenuh hati. Dan kuatkanlah aku supaya bisa mengampuni sesama tanpa syarat apapun. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengampuni saudara dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.